Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna. Di video kali ini kita mau camping di Nyampai Camping Ground yang ada di Ciwidey. Jangan lupa untuk selalu nonton videonya sampai selesai. Jangan di skip karena ada banyak info buat teman-teman semua. Seperti biasa, kita berangkat dari rumah jam 9 pagi lewat tol Padalarang dan exit di tol Soreang. Sama seperti di Jamuju Camping Ground, buat bisa camping di Nyampai ini kita susah banget ya dapetin kafling yang kita pengen. Udah berbulan-bulan ngincer, akhirnya dapat juga di hari Senin. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu cek ke adminnya biar bisa kebagian camping di sini. Untuk rute menuju Nyampai Camping Ground sebetulnya jalurnya satu jalur dengan Jamuju, yaitu belok kanan ke perkebunan teh Ranca Bali ini. Alhamdulillah cuaca saat itu juga cerah dan lalin Padalarang Ciwidey terasa lancar. Sekarang kita sudah mulai memasuki daerah pemukiman warga perkebunan teh di sekitar Indragiri. Terlihat ya suasananya khas pemukiman para petani kebun teh. Sekilas seperti bernostalgia ke zaman dulu di mana rumah-rumah masih dibangun dari kayu dan berdindingkan bilik. Nah, untuk petunjuk jalannya kita nggak usah khawatir ya karena Google Maps-nya akurat. Pas tadi berangkat tinggal ketik aja Nyampai Camping Ground, rutenya sudah sesuai. Dan setelah melewati pemukiman warga, kita mulai masuk lagi ke jalur utama, di mana pemandangan perkebunan tehnya indah banget. Masya Allah, walaupun cuacanya sedang terik, tapi anginnya tetap sejuk. Dan seperti inilah kondisi rute menuju camping groundnya. Space jalannya sempit ya dan mulai bergoyang. Karena itu pastiin sebelum kesini kondisi kendaraan kita aman. Dan di tengah-tengah perjalanan, kita berpapasan dengan rombongan lain dari arah yang berlawanan. Jadi kita ke pinggir dulu ya, karena akses jalan utamanya sempit. Hanya cukup untuk satu mobil aja. Dan setelah selesai menunggu, kita kembali melanjutkan perjalanan. Buat mobil-mobil tadi yang lewat, itu bisa aja mereka yang baru pada beres camping dari Jamuju dan Nyampai. Karena jalur utamanya hanya ada satu yang bisa dilaluinya. Tidak jauh dari titik perwis tadi, kita sampai di persimpangan jalan. Nah, ini dia ada petunjuknya. Ke Nyampai kita belok kanan, sementara ke kiri itu Jamuju. Buat teman-teman yang belum nonton video kita di Jamuju, bisa banget klik link di atas ya. Atau kalau gak muncul, bisa cek di playlist YouTube kita. Nah, dari sini jalanan sudah mulai beralas tanah ya, alias sudah mulai masuk lebih dalam ke pegunungan tehnya. Makanya jalanannya bergelombang gini. Kita harus hati-hati banget terutama kalau hujan, sepertinya akan membuat jalurnya menjadi lebih licin. Akhirnya nyampai juga. Iya ya, akhirnya alhamdulillah nyampai juga di Nyampai Camping Ground sekitar jam 12.45 menit. Dan ini adalah checkpointnya, sekalian kita check in di sini dulu ya. Nah, untuk tarif camping di Nyampai Camping Ground ini cukup terjangkau, yaitu 250.000 per malam. Harganya ini meliputi tiket kafling 200.000 per kafling dan tiket camping 25.000 per orang. Anakku masih umur 4 tahun jadi masih gratis. Untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa langsung kontak adminnya ya di nomor yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Belum kok itu ya?
Untuk bisa sampai di kafling yang kita sewa, ini ada petunjuknya dan dibantu petugas setempat yang standby di gerbang kedatangan. Karena kita akan camping di kafling A, jadi inilah jalan yang kita lalui ya. Yang pertama akan kita lihat kalau lewat sini adalah Resto Pandendengan. Dan nanti kita akan explore semua kafling yang ada di sini. Jangan di skip, pastiin nonton sampai selesai ya. Sementara ayah pasang tenda dan masih belum selesai, kita main air di pinggir sungai. Masya Allah Kiana. Hai, kamu senang? Dia dari pertama datang, bahkan sebelum datang dia antusias dan sudah merencanakan main air. Boleh, hati-hati. Aku juga mau ikutan ah. Berada di depan sungai, ini adalah akses jalan menuju kafling A, dan ini adalah kafling A8, ini A7 yang kita booking, dan seterusnya sampai sana adalah A. Dan di sebelah sini, kalau kita nyebrang sungai, di sini juga ada akses tangga kecil-kecil buat menuju ke sebelah sana di blok apa ya? Nanti kita explore. Oh iya, dan ini adalah apa namanya? Ini toilet untuk di blok A. Ini dia tenda kita sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih ayah. Dan ini sudah terpasang sebuah kasur. Kasur kita beli dari Dora Homi. Dari Dora Homi sudah dipasangkan apa namanya? Spray. Kita bawa 2 bantal dan 1 selimut. Terus di sini di pinggir ada buku cerita juga buat nanti. Kiana katanya pengen baca dulu sebelum tidur. Dan di sisi sebelah sini juga masih ada jendela. Terlihat ya tenda-tenda orang, dan di sini terpasang juga waduh mainan Kiana. Jadi kalau dari Eclipta ini di kedua sisinya 1 dan 2 terpasang kantong untuk apa saja, dan salah satunya kita digunakan untuk buku dan mainan. Tidak lupa di sebelah sini juga terdapat 3 sisi kantong, 1, 2, 3. Ini kita pakai buat handphone. Di sebelah sini sedang kita buka. Bisa dijadikan pintu untuk akses ke sebelah sana. Bisa ditutup juga untuk nanti malam. Dan sekarang ayah sama Kiana lagi setup kompor ya. Kiana lagi bantu ayah. Ini ya belum. Iya, dekat. Udah? Dah. Ini udah? Dah. Dan ini dia menu kita untuk camping hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang bingung mau bawa apa.
Sementara Ayah dan Kiana kembali bermain di sungai, aku mau langsung masak suki aja. Karena feeling sih pasti kalau udah main air, pengen yang berkuah-kuah gitu kan. Apalagi air di Nyampai Camping Ground ini dinginnya menusuk banget ya. Ini beneran ya, bukan lebay. Tapi kalau kalian gak percaya, berarti kalian memang harus cobain sendiri camping di sini. Dan ini dia, sukinya udah mateng. Aku masak pakai peralatan dari Daulagiri. Ini udah satu set sama mangkuk dan centong portable-nya juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai juga bisa cek link di deskripsi. Dan bener aja, seselesainya mereka main air langsung menyantap suki yang baru mateng. Terutama Kiana nih, jadi badannya hangat lagi. Buat Kiana kita protek dia pakai baju hangat, kerudung, kaos kaki, dibalur minyak kayu putih dan juga diberi makanan dan minuman yang hangat. Alhamdulillah sepanjang camping aman-aman aja. Dan setelah makan, Ayah bantu kita nih buat cuci wadah, di mana tempat cucinya berada tepat di belakang tenda. Dan di belakang sini juga ada terminal listrik, tapi jaraknya sedikit jauh dari tenda, jadi harus pakai kabel tambahan. Sekarang kita lagi lanjut prepare buat pasang lampu. Seperti biasa, kita selalu dekor tenda kita pakai lampu anggur kayak gini ya, biar estetik gitu dan enak dipandang aja. Dan kebetulan di kamera kita ternyata terekam tim dari Nyampai Camping Ground lagi setup tenda yang dipesan satu set dengan tipe Deluxe 3 dengan harga sekitar 675.000 per malam. Ada juga tipe-tipe yang lain dengan harga yang berbeda juga. Teman-teman bisa lihat di katalog WA-nya dengan nomor admin yang aku udah cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mau camping tanpa ribet bisa nih tinggal bawa baju dan makanan aja ya. Sudah jam 6:30 malam, tapi udah terasa dingin banget. Dan sekarang Ayah sama Kiana lagi menyalakan api unggun. Baru jam 7:30 malam, dan tadi kalau lihat di jamnya Ayah itu sekarang sekitar 19 derajat. Dan yang uniknya adalah kita bakal minyak, dan ini minyaknya sampai beku gini karena saking dingin gitu. Ya sudahlah. Tapi ternyata karena minyak kita beku banget ya, dicairin juga pasti lama lagi. Dan untungnya kita bawa margarin nih, jadi kita ganti aja. Dan setelah kita selesai makan malam dan mengobrol, tidak lama aku dan Kiana masuk ke tenda duluan untuk beristirahat. Sementara itu, Ayah akan menyusul setelah selesai menikmati api unggun untuk beberapa saat. Selamat pagi dari Nyampai Camping Ground. Kali ini di pagi ini baru pukul 5:30 dan kita masih di suhu 14 derajat Celcius. Ini keadaan mobil kita sampai berembun. Full body. Wah, Masya Allah, dingin banget. Tapi seger.
Cuma karena gak terbiasa. Sementara waktu terus berjalan, sambil nyicil setup teras lagi, sambil ngecek keadaan Kiana yang masih tidur. Aku pakaikan dia jaket winter ya, biar tebel, plus kaos kaki, juga selimut tebel, karena titik terendah di Nyampai Camping Ground ini mencapai 14 derajat Celcius. Nah, sambil nunggu Kiana bangun, ayah mau explore kafling-kafling yang ada di Nyampai. Untuk itu jangan di-skip, pastiin nonton sampai selesai. Dan ternyata ayah memilih untuk menyeberang sungai dulu nih buat review kafling yang ada di atas. Kafling yang lagi dituju ini adalah kafling B atau Bima. Dari blok B ini bisa kelihatan banget ya syahdunya tempat ini, Masya Allah. Nah, untuk kafling B ini letaknya lebih tinggi dari kafling A. Jadi kalau campingnya di blok B ini, terutama di bagian pinggir, harus hati-hati aja agar tidak jatuh. Di blok B ini terdapat kurang lebih 32 kafling, mulai dari B1 sampai dengan B32. Fasilitasnya sama, ada terminal listrik, ada keran juga buat cuci-cuci, tapi di sini harganya justru lebih terjangkau, yaitu 175.000 per kafling per malam. Ini tuh termasuk harga yang paling murah di Nyampai. Walaupun memang ya camping di Nyampai ini identik dengan sungainya, tapi di blok B juga nggak kalah nyaman. Bagus juga pemandangannya. Selain banyak pohon pinus, kita juga bisa lihat view kebun teh dan juga terdapat toilet dan musolanya juga di sini. Di beberapa titik, pengelola membuat beberapa meja dan kursi dari kayu ya. Juga ada ayunan jadul yang dibuat dari ban bekas. Tentu saja ini tidak mudah lagi kita jumpai di zaman sekarang ya. Ini mah gak cuma anak-anak yang naik. Kita juga pasti mau nyobain buat nostalgia. Dan ini adalah kafling B6. Nah, ternyata di blok B ini ada beberapa blok yang harganya beda ya. Seperti blok B6 ini, dia harganya 200.000 per kafling per malam. Ada juga blok-blok lainnya. Mungkin karena lokasinya yang dekat sama akses utama dan view-nya yang bagus ya. Dari blok B kita lanjut ke bawah, sekaligus ini adalah jalur mobil untuk menuju blok B tadi. Di bawah ini ada blok Yudhistira atau Y. Jumlahnya ada 9 blok dan untuk harga semuanya sama ya, yaitu 200.000 per kafling per malam. Dan yang lagi sekarang kita lihat adalah area blok Y6 sampai dengan Y9. Dan di sisi yang lain ini merupakan deretan dari blok Y1 sampai dengan Y5. Sekarang kita akan berjalan lebih dekat lagi ke blok Y1 tadi ya. Dan ini merupakan salah satu kafling favorit di blok Y karena menghadap ke kebun teh. Dari blok Y kita belok kiri dan kita akan menemukan sebuah warung yang sebelumnya kita sempat belanja juga di sini ya. Tapi sekarang lagi tutup. Dan dari sini kita bisa lihat pemandangan kebun teh yang terhampar luas dan indahnya, Masya Allah ya. Benar-benar merilekskan tubuh. Dan yang ada di sebelah warung itu adalah Coffee and Resto. Alhamdulillah ya di sini fasilitasnya sudah lengkap, tidak perlu khawatir lagi kalau kebutuhan logistik kurang kita bisa ke sini. Dan sekarang kita akan menuju ke blok selanjutnya yaitu blok Nakula atau N. Di blok N ini terdapat kurang lebih 10 blok terdiri dari N1 sampai dengan 10. Blok N ini enaknya dekat sama resto dan warung tadi ya, dekat ke kebun teh sama pintu masuk utamanya juga. Untuk harganya di blok N ini yaitu 175.000 per kafling per malam. Kecuali N7 karena dia menghadap dan lebih dekat ke kebun teh, harganya 200.000 per kafling per malam. Sekarang kita sedang memasuki areal blok Sadewa atau S.
Blok S ini berdampingan dengan M tadi ya. Jumlahnya 16 kafling, terdiri dari S1 sampai dengan S16 dengan tarif 175.000 per kafling per malam. Nah, di sebelah sini terlihat ada beberapa unit ATV, tapi kita kelupaan banget nih buat nanyain berapa tarifnya, maaf banget ya. Cuman kita inget banget, pas kemarin baru datang kita lihat ada beberapa ATV yang lagi berkelana di areal kebun teh. Jadi sepertinya trek ATV-nya pasti nggak jauh-jauh ya ke perkebunan teh. Sekarang kita menunjukin yang menurut kita ini adalah spot terbaik yang ada di Blok S ya. Ini dia salah satunya, yaitu kafling S8 dan 9. Kita bisa bangun tenda menghadap ke sungai yang di bawah. Walaupun sungainya berada di bawah, tapi syahdunya tetap dapat ya. Lanjut ke sebelah sini. Ini adalah blok S11 dan 12. Di sini masih sama, kita bisa mendirikan tenda menghadap ke sungai juga. Dan bisa ngelihat juga ya deretan tenda yang ada di blok A ini. Kelebihannya di blok S11 ini deket sama tangga yang bisa kita pakai untuk akses ke sungainya. Tapi harus hati-hati ya biar nggak jatuh, karena tangganya seperti ini. Dari blok A kita lanjut ke bagian sini ya. Kalau menurut Denah di sini itu ada villanya gitu. Nah ini dia terlihat ya. Tapi untuk harganya teman-teman bisa tanya langsung ke admin dengan nomor yang sudah dicantumkan di deskripsi. Nah, di sini juga terlihat ada beberapa jembatan penyeberangan. Kalau yang pertama tadi untuk akses ke Blok Bima. Dan ini sepertinya akan dibangun kafling baru nih, karena terlihatnya masih dalam proses pembangunan dan belum ada di dalam denah saat itu. Di sebelah sini juga masih ada ya, kita perlu nyebrang dulu. Wah, ternyata udah terlihat rapi banget ini mah. Toiletnya juga udah ada. Tapi sepertinya kalau dilihat-lihat nih, gak bisa camper van ya, karena gak ada akses untuk mobil nih. Tapi semoga aja bisa ya. Mudah-mudahan saat kalian nonton video ini, keadaan aktualnya sudah bisa ditempati. Selesai berkeliling, ayah kembali lagi ke tenda dan Kiana sudah bangun. Kita lagi mau sarapan dulu. Nah, awalnya itu mau bikin pisang goreng, tapi berhubung minyaknya ternyata masih beku karena kedinginan nih, jadinya kita bikinnya pisang panggang. Beruntung kita juga bawa seres dan kental manis, jadi si pisangnya masih bisa kita olah. Uapnya lagi kayak kereta uap. Selesainya sarapan, kita bertiga mau menikmati suasana alamnya nyampai camping ground ini. Gak cuma bangun bonding aja, tapi juga bisa sambil grounding ya. Dan rasanya ternyata Masya Allah, dingin sedingin-dingin air es. Tapi lihat Kiana kuat-kuat aja, jadi ikut dikuat-kuatin aja. Gak cuma grounding, kita juga nyempetin buat jalan-jalan di kebun tehnya. Niat hati sih pengen banget sampai ke pos yang ada di atas bukit, tapi ternyata sinar mataharinya juga lumayan bikin gerah. Jadi kita juga cuma jalan-jalan di sini aja, sambil main mainan tradisional yang kita bawa. Yang kuat niupnya.
kita bukan tega ya, tapi karena Kiananya yang gak mau nyobain ayunannya, jadi sebenarnya kita persingkat waktu aja di sini. Langsung kita kembali lagi ke tenda dan jam sudah menunjukkan jam 9 ya. Mudah-mudahan gak akan terlalu dingin karena bocahnya udah gak sabar pengen main air lagi. Setelah 1 jam kita bermain di sungai, kita memutuskan untuk bongkar tenda biar nggak terlalu mepet ke jam check out ya. Camping bareng tenda dari Altrek Eclipta ini emang cocok buat keluarga. Cara bongkarnya juga gampang. Dan tips dari kita biar tetap segar pas pulang camping yaitu mandilah setelah kalian selesai bongkar tenda. Karena melelahkan dan pasti mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi mandinya di akhir biar segernya ke bawah sampai rumah. Buat teman-teman yang mau samaan tenda juga alat-alat camping yang lainnya, kalian bisa cek di linknya yang udah kita cantumin di kolom deskripsi. Belok kiri aja. Oh, Soalnya ini mobilnya Hah? CPR, jalannya belum bagus 100%, masih di tahap. oh beres kampung belok kiri. Lewat kampung aja, lewat kampung terus. Ini adalah momen saat kita lagi diberi petunjuk jalan pulang oleh petugas, karena jalur datang dan pulang dibuat berbeda. Jadi udah bagus ya pengelolaannya. Mereka memperhitungkan arus keluar masuk kendaraan agar tetap aman dan nyaman. Dan cukup sekian kelana dari kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di kelana selanjutnya.